Pada dasarnya semuanya berfungsi dan bisa untuk menaikkan warna ikan di arwana. Nah, gue akan buktiin teman-teman, mudah-mudahan omongan gue nggak meleset, mata gue nggak meleset. Jadi hard tanning kita lakukan sangat jarang. Kita biasa pakai untuk ikan-ikan yang memang agak bandel. Halo pet lover, kembali lagi bersama gue Randy di channel 88 Pet Gallery, where your hobbies begin. Nah, pertama-tama gue mau menjawab pertanyaan teman-teman yang banyak di DM. Gimana sih kok kalau mau beli ikan-ikan 88 Red Gallery? Nah, di bawah ini ada deskripsi, kita kasih link ke Instagram kita @88 Red Gallery. Nah, teman-teman bisa langsung klik link itu dan akan diarahkan ke Instagram kita. Nah, teman-teman bisa DM kita, nanti yang jawab bisa gue sendiri ataupun nanti admin yang akan menjawab pertanyaan teman-teman seputar ikan yang dimiliki oleh 88 Red Gallery. Oke? Hari ini gue di showroom di Gading Serpong. Gue mau kasih lihat dan gue akan bahas beberapa ikan yang sedang kita progres dan beberapa ikan milik buyer, milik teman-teman kita yang beli dengan kita dan disiapkan untuk kontes di Yogyakarta. Nah, kontes Yogyakarta itu kurang lebih tinggal 7-8 hari ke depan, yaitu di tanggal 12 Mei 2023 sampai 14 Mei 2023. Nah, teman-teman kita banyak yang menitipkan ikannya di kita untuk kita progres dan akan kita bawa ke kontes Jogja itu. Nah, 88 Red Gallery mensupport penuh acara ini karena teman-teman di Jogja ingin menaikkan value dan minat akan nilai arwana super red di Yogyakarta khususnya. Nah, jadi 88 Red Gallery memberikan bukti nyata dengan memberikan sponsor, mempresent, mendukung penuh. Jadi kita mengurangi sebagian keuntungan kita untuk teman-teman, membantu teman-teman di Yogyakarta menyelenggarakan acara kontes ini. Dan kita perlu bersyukur Sultan Hamengkubuwono ke-10 memberikan lisensinya untuk teman-teman di Jogja mendapatkan 1 piala raja untuk gelar champion di kontes nanti. Mudah-mudahan ikan-ikan teman kita ataupun ikan 88 bisa berkesempatan mendapatkan piala raja tersebut. Oke, yang pertama, di sini ada ikan berukuran kurang lebih 70 cm, 68 sampai 70 cm. Mungkin teman-teman masih ingat di video-video sebelumnya yang kita kasih nama Poseidon. Tadinya ikan ini available for sale. Tapi setelah itu gua putuskan dengan tawaran yang masuk yang ada ke gua putuskan ikan ini untuk gua rawat, untuk gua grooming. Nah, salah satunya yaitu ekornya. Ekornya itu udah gua potong karena ekornya itu ada sedikit gelombang. Nah, gua putuskan ekornya gua potong dan akan gua grooming untuk keperluan kontes 88 Red Gallery di tahun-tahun selanjutnya. Karena memang ikan besar seperti ini nggak mudah dan nggak cepet. Jadi kita perlu sabar. Nah, untungnya ikan ini cukup galak, makannya juga galak. Jadi ekornya kita bisa lihat sudah hampir setengah jalan sudah tumbuh. Nah, gimana sih ngerawat ikan ini? Jadi ikan ini tetap gua tanning, teman-teman. Tapi memang tanningnya kita nggak hard tanning, kita soft tanning menggunakan lampu T8 yang ada di belakang dan di depan. Jadi untuk sambil menunggu progres ekornya tumbuh full, kita bersihkan sisik metaliknya biar lebih timbul dan mau base warna di ikan ini. Dan teman-teman bisa lihat ikan ini sudah jauh lebih berwarna dibandingkan sebelumnya ketika awal datang. Nanti Ratman akan kasih videonya ketika awal datang ikan ini sudah lebih jauh berwarna. Jadi sekarang sudah mulai kuning tua atau orange muda di ujung-ujung ringnya. Dan ikan ini tetap perform walaupun di tanning dan sedang melakukan proses penumbuhan ekor-ekornya. Nah, ikan ini milik 88 Red Gallery. Jadi ini akan kita proses. Oke, kita lanjut ke ikan selanjutnya. Come on. Ini adalah 3 ekor
dari beberapa ekor yang kita siapkan. Jadi ini milik teman-teman kita, milik penonton setia juga 88 Red Gallery di YouTube ini. Jadi ada 3 ekor yang sedang disiapkan untuk kontes Jogja di kelas extra small. Nah, kalau teman-teman ingat, ikan-ikan ini berasal dari partaian yang gue bilang ini bukan ikan partai, tapi ikan ini yang bagus-bagus gue pilih, gue jadikan satu di akuarium. Nah, ikan-ikan ini sudah gue pilih ada 6. Ini 3 pertama yang akan gue siapin buat kelas extra small di Jogja. Nah, gue akan buktiin teman-teman, mudah-mudahan omongan gue nggak meleset, mata gue nggak meleset. Jadi ikan-ikan ini akan fight di kelas extra small dan mudah-mudahan ikan-ikan ini bisa dapat juara. Nah, persiapan kita kalau sudah mendekati kontes pastinya yang pertama itu puasa. Nah, terus yang kedua kita akan lebih sering ganti air dan lebih banyak. Biar apa? Biar kotorannya dan perut ikan itu akan lebih bersih. Dan ketiga, ikannya akan lebih galak dan resiko nungging atau terbalik ketika di arena kontes itu akan dapat kita hindari dan kita minimalisir. Gue nggak akan bahas speknya karena speknya udah pernah gue bahas di video-video sebelumnya. Jadi akan gue bahas perawatan ikan-ikan untuk persiapan kontes Jogja nanti yang kurang lebih 7-8 hari ke depan. Ikan ini nggak kita tanning karena untuk menjaga kualitas mata mereka. Jadi mereka akan tetap begini, stabil. Lebih condong gue ke perawatan air biar mereka lebih fresh dan mereka lebih segar dan galak ketika di arena. Lanjut, ikan selanjutnya. Ini ada ikan yang akan turun di kelas M. Ini ikan, ini sebenarnya lagi sedikit bermasalah, itu ada jamur-jamur hitam. Jadi agak sedikit drop. Tapi gue yakin dengan beberapa hari ini akan kita fix, kita sembuhkan, dan kita akan tanning di sisa-sisa beberapa hari depan. Ikan ini akan mulai puasa di esok hari. Nah, ikan-ikan 45 cm ini biasanya kita akan puasakan sekitar 7 hari ke depan. Biar ikan ini perutnya udah bersih. Jadi nggak terlalu punya risiko besar ketika perjalanan jauh. Karena kita ke Jogja itu kurang lebih 8-9 jam perjalanan darat. Nah, kita tim 88 akan melakukan perjalanan darat ke Yogyakarta. Kita nggak naik pesawat, kita nggak naik kereta, kita akan bawa mobil ke Jogja untuk membawa ikan-ikan kita dan kru kita 88 ke arena kontes. Yuk, lanjut. Nah, ini ada 2 ekor ikan berukuran 35-36 cm yang akan turun di kelas small. Sama, ini juga ikan teman-teman kita yang dititipin di showroomnya 88. Nanti kita akan bantu handling 2 ikan ini ke arena kontes di Yogyakarta. Nah, 2 ikan ini sudah berprestasi di kontes sebelumnya. Jadi udah dapetin juara nih, junior champion sama ini juara 1 waktu di mana ini ya? Di Semarang kalau nggak salah ini juara 1. Ini di kontes terakhir junior champion nih. Nah, ikannya masih fit, anatomi juga masih terjaga. Jadi kita yakin ikan ini juga bisa berprestasi di Yogyakarta. Walaupun nanti di kelas smallnya ukurannya sampai 40 cm. Lawan-lawannya pasti sudah ada warna. Tapi ikan ini punya modal anatomi dan mental yang cukup baik. Nah, perawatan ikan ini sama. Jadi ikan ini juga kita lakukan penggantian air yang rutin biar ikan ini lebih segar, biar ikan ini fresh ketika di kontes. Jadi ikan ini akan mulai puasa tapi tetap soft tanningnya jalan. Ikan ini jadi sudah menjalani soft tanning, matanya kemarin udah sempat turun, udah kita fixkan, sudah kita rapikan. Kamu bisa lihat matanya sudah baik, sudah bagus. Nah, semburat-semburat di pipinya sudah mulai keluar dan ring-ring tipisnya juga sudah keluar di ujung-ujung ring itu udah keluar. Nah, ikan-ikan ini juga punya modal spek yang sangat bagus. Nah, selanjutnya juga ini ikan dari yang gue bilang gue comot untuk kelas extra small. Di 3 ekor ini temennya 3 ekor yang tadi sebelumnya nih. Perawatannya sama, kita rutin ganti air, terus juga pakannya kita jaga biar speknya nggak lari. Karena biasa ikan-ikan yang dari rame-rame disendiriin, kalau kita nggak jaga makan atau kita overfeeding, biasa badan dan speknya akan berubah. Entah ekornya jadi kecil, dayungnya jadi pendek, atau badannya malah kurus kalau dia susah makan. Nah, untungnya ikan-ikan ini speknya tetap terjaga dan siap buat turun di Yogyakarta. Ini ada 1 ikan yang akan turun dengan nama 88. Ini man, yang ini man, yang paling kanan man. Jadi 2 ikan ini milik teman kita, teman-teman YouTube kita. Nah, salah satu ini akan turun di pakai nama 88. Jadi ini yang terakhir kita pilih buat 88. Jadi justru pilihan pertama nih, pilihan utama buat teman-teman.
Nah, kita di pilihan terakhir ini yang kita pilih. Yuk lanjut man. Nah, ini juga ikan kelas small. Ini udah punya teman kita. Cuman ini teman kita yang dari luar negeri, dari Kamboja. Nah, ini ikan yang akan turun di kelas small. Ukurannya sekitar 40 cm, berapa kemarin diukur ya? 4,5 lah kurang lebih. Jadi dengan toleransi ikan ini masih masuk di kelas small. Nah, kita juga berharap ikan ini bisa punya potensi yang maksimal. Ikan ini masih panjang nih umurnya nih. Masih muda banget. Nah, ikan ini punya anatomi juga yang oke banget. Dari kepala, dia ujungnya ada tengkuknya, ada sendoknya. Dayungnya dia juga bagus, dia turun gagah. Kemudian layarnya juga gondrong, ekornya juga besar. Jadi ikan ini dari depan sampai belakang, ini secara overall dapat mulus, dan secara spek pun ini di atas rata-rata. Nah, cuman ikan ini masih kalah di warna. Tadi gue bilang, kelas small di Yogyakarta sampai ukuran 40 cm. Dan gue takutin, ikan 40 cm yang lain itu udah merah-merah banget. Jadi ikan ini sih kalau buat champion enggak, tapi minimal bisa dapat nomor di Yogyakarta. Gue yakin ikan ini dapat nomor sih. Oke, lanjut man. Di sebelahnya ada ikan medium. Nah, ini ikan yang gue bilang cukup rapi. Ikan yang secara spek memang tidak spesial, tapi mempunyai overall yang sangat rapi dan dapat semua sih dari depan sampai belakang. Dan satu lagi, dia punya bakat warna, genetik warna yang aduhai. Jadi dari kepala dia tuh hijau campur gold, di sisiknya dia ada biru base birunya. Kemudian dia satu seri dari mulut, tulang dayung, tulang ekor sampai ke layar semuanya merah bersih. Nah, ini juga ikan ini gue harapin bisa dapat poin, bisa dapat juara di kelas medium nanti. Nah, ikan ini gue tanning secara soft karena warna-warna seperti ini akan sangat sayang kalau kita geber, kita push. Takutnya ikan ini jadi gosong. Karena gue mau ikan ini tetap warnanya clear dan bersih, dan warna di sisiknya dia akan maju secara perlahan, pecahnya secara perlahan dan rapi. Karena ikan ini bisa buat main panjang. Jadi secara anatomi dia udah oke banget. Nanti Ratman akan kasih videonya secara detail warna dari ikan ini. Ikan ini punya teman kita dari Sulawesi dan dititip di sini. Setelah kontes baru nanti akan kita kirim ke Sulawesi. Jadi akan turun dulu kontes Jogja dan Acikap, baru akan kita kirim ke Sulawesi. Nah, ini ikan terakhir juga punya teman kita. Ini ikan yang gue bilang anatominya spesial. Dia juga akan turun di kelas S. Nah, ikan ini juga kemarin baru gua ukur, ukurannya kurang lebih 37 sampai 38 cm. Jadi ikan ini akan to fight di kelas small. Memang lagi-lagi kelas small kita memang belum ada yang berwarna. Karena memang ikan-ikan kita yang baru belum lama kita dapetin dan belum bisa kita push untuk tanning ikan. Jadi ikan-ikan ini baru hanya semburat-semburat warna di pipi dan di ujung-ujung sisiknya aja baru ring-ring tipis. Tapi secara anatomi ikan ini akan mutlak mendapatkan poin. Walaupun mungkin nggak champion tadi gue bilang, tapi akan dapat poin mungkin di tengah atau ada di bawah. Ya mudah-mudahan lawannya juga nggak berat. Jadi ikan ini bisa merangsek naik ke posisi atas. Nah, gue rasa ikan yang ada di 88 kategori memang kebanyakan ikan-ikan yang dititip di sini, dititip di grooming di 88 kategori. Yang available juga masih ada. Memang kemarin banyak teman yang mencari di ukuran 35 sampai 40 cm. Mohon maaf karena ukuran tersebut memang saat ini sudah terjual, tapi memang kita sedang proses cari untuk kontes selanjutnya di Acikap nanti di bulan 7. Oke, teman-teman mungkin tadi lihat di hampir semua tiap akuarium kita ada lampu tanning yang kita gantung, ada lampu tanning yang sudah kita sediakan dan kita prepare untuk ikan-ikan kita. Nah, banyak juga teman-teman yang ingin kita membuat vlog khusus untuk tanning. Bukan kita tidak mau, sebenarnya bahasan tentang lampu tanning itu sudah sering kita sisipkan di tiap-tiap video kita. Kalau teman-teman tidak skip dan mengamati dari awal sampai akhir, biasanya kita akan sisipin. Nah, kali ini gue akan jawab pertanyaan teman-teman yang mempertanyakan lampu tanning yang paling bagus, lampu tanning yang paling cocok untuk ikan saya itu apa kok. Jadi gini, lampu tanning itu pada dasarnya semuanya berfungsi
dan bisa untuk menaikkan warna ikan di arwana ini, ikan arwana super red ini. Tapi memang semua balik lagi ke eksperimen, balik lagi ke pengalaman, balik lagi ke ikannya. Jadi tidak ada kita bisa mengklaim lampu apa yang paling bagus. Nah, langsung aja di 88 Red Gallery kita bedakan ada dua jenis lampu tanning yang kita pakai. Yang pertama yaitu soft tanning atau tanning yang memang tidak terlalu keras, dan yang kedua hard tanning. Nah, hard tanning kita lakukan sangat jarang. Kita biasa pakai untuk ikan-ikan yang memang agak bandel, ya agak sulit untuk naik warna, akan kita push. Nah, kita bahas yang soft tanning. Nah, beberapa akuarium teman-teman bisa lihat ada lampu T8 di belakangnya yang boot besar T8. Itu lampu yang lebih sering kita pakai untuk ikan-ikan soft tanning yang untuk tahap awal. Biasanya kita untuk bersihkan metalik dan untuk kita memberikan cahaya permulaan pada ikan baru biasanya. Nah, tujuannya apa? Selain bersihin metalik, juga kita akan membentuk mal atau warna ring dasar warna di sisik-sisik ikan tersebut. Tentunya bukan cuma faktor air, seperti gue bilang di tiap video, gue udah bilang genetik, bukan faktor lampu, genetik, air, pakan, baru lampunya. Jadi perawatan itu sangat penting dalam proses coloring warna di ikan arwana, bukan cuma lampu faktor itu. Nah, lanjut, setelah kita melakukan mal lampu dengan T8, membersihkan metalik lampu T8, T8 itu sudah selesai nih. Setelah T8 kita akan gunakan lampu PLL. Lampu PLL kita gunakan untuk memberikan warna yang lebih tegas pada warna dasar yang sudah kita bentuk di sisik ikan-ikan tersebut. Nah, teman-teman mungkin ada yang agak kesulitan melihat apa sih warna mal, apa sih warna dasar. Nah, warna dasar dan mal itu seperti tadi teman-teman lihat di ikan Poseidon. Ikan Poseidon yang besar itu, nah warna ringnya itu adalah warna dasar, warna sisik bagian paling bawah yang akan kita coloring menjadi warna merah. Jadi dasarnya itu udah ada, bayang-bayangnya sudah ada. Nah, itu akan menjadi tegas ketika nanti prosesnya kita lanjutin. Jadi teman-teman perlu bersabar. Nah, ada gak sih lampu yang lebih cepat? Ada gak sih lampu yang lebih bikin ikan awarna tuh merahnya itu nggak perlu nunggu waktu lama? Ada, yaitu hard tanning. Hard tanning kita akan paksa ikan, lendir ikan untuk lebih cepat menjadi warna merah. Bagus gak? Untuk jangka pendek ikan itu akan terlihat lebih bagus, tapi biasanya kedepannya lendir ikannya akan menjadi rusak. Ketika ikan warna itu sudah mandek, kita ganti-ganti lampu tuh akan jadi sulit. Jadi prosesnya kalau lompat ke hard tanning, teman-teman sih kalau gue saranin sayang. Nah, hard tanning itu apa sih? Nah, contoh ada T5, ada Aquazonic, ada LED HPL. LED HPL itu termasuk hard tanning. Kenapa? Karena intensitas cahayanya cukup besar. Lendir ikan akan menjadi kering kalau kita paksa secara 24 jam dengan lampu-lampu yang hard tanning. Jadi kita bilang prosesnya harus slow but sure. Dari soft tanning pelan-pelan dia naik menjadi medium, dan kalau dibutuhkan kita pakai hard tanning. Nah, lanjut lagi. Setelah ring merah, proses tersulit yaitu membuat ikan warnanya full alias blok. Membuat warna ring merah itu tidak sulit, mengeluarkan warna ring merah itu tidak sulit, tapi ketika proses penebalan sampai proses ke blok, itulah yang paling sulit. Konsistensi perawatan air dan pakan itu dibutuhkan. Ikan tidak boleh sering sakit, ikan harus stabil, ikan harus galak, itu penting. Dan pemilihan metode lampu pun sangat penting. Nah, ketika lendir kering, maka ikan itu akan sangat sulit menjadi blok. Ketika lendir ikan itu rusak, ikan juga akan susah menjadi warnanya penuh sebadan. Jadi teman-teman, proses tanning itu tidaklah mudah. Gua pun di 88 masih terus belajar, masih terus bereksperimen dengan teman-teman yang lebih senior. Jadi gue tidak menganggap diri gue hebat. Bukan gue tidak mau membahas secara detail, karena kemampuan dan ilmu gue pun masih sangat terbatas. Jadi teman-teman, apa yang sudah gue sharing adalah pengalaman gue. Bukan bermaksud untuk menggurui, gue hanya men-sharing apa yang sudah gue dapati selama melakukan proses coloring. Oke, hari ini gue hanya melakukan room tour terhadap ikan dari teman-teman kita, baik yang dari YouTube, dari Instagram, maupun teman-teman dari luar negeri. Dan tadi gue udah sharing sedikit mengenai lampu tanning,
Nanti akan gue sertakan video lampu-lampu tanning yang ada di 88 Red Gallery. Sekali lagi, gue hanya melakukan sharing atas apa yang sudah gue lakukan dan apa yang sudah gue alamin. Bukan bermaksud menggurui, karena masih banyak teman-teman kita yang lebih senior dalam proses mewarnai ikan arwana super red. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, share, subscribe channel kita 88 Red Gallery dan follow Instagram kita di @88redgallery. Gue Randy Suwandi, pamit undur. Bye-bye.